Audio Jungle. Audio Jungle. Semangat pagi, salam Kak Yatno Bintang. Ketemu lagi dengan saya di Kak Yatno Bintang. Kali ini kita akan mengupas tentang sandi. Mengapa sandi itu menjadi salah satu menu dalam pembinaan kepramukaan. Ya, para pembina, adik-adik pramuka tentu sudah mengenal atau minimal mengetahui beragam sandi, mulai dari ada murse, ada semapur, lalu ada sandi kotak, ada sandi rumput, ada sandi AND, sandi AN, sandi balik, dan seterusnya. Banyak puluhan, bahkan mungkin kalau dihimpun sandi itu bisa ratusan. Nah, tetapi kalau kita petakan lebih sederhana, sebenarnya sandi itu bisa diurai dari tiga hal ini, ya, tiga hal. Yang pertama, ada sandi yang dibangun dari isyarat gerakan. Maka kita nemu atau kita melihat ada semapur yang diwakili dengan gerakan bahwa A itu harus dari tangan, A itu posisi tangan ketika pegang bendera seperti ini. Lalu B itu yang tangan kanan dinaikkan lurus sejajar dengan bahu seperti ini. C geser lagi seperti ini, dan seterusnya. Ini sandi-sandi dengan isyarat gerakan. Nah, Morse itu juga bisa menjadi isyarat gerakan ketika dia dipraktekkan dengan tongkat atau dengan benda yang lain. Tetapi harus paham kuncinya, gitu ya, paham kuncinya. Lalu kita mengenal juga di dalam dunia isyarat dari teman-teman kita yang keterbatasan bicara, maka kita mengenal sandi-sandi huruf. Misalnya A itu seperti ini, lalu B itu seperti ini, C itu begini, D itu seperti ini, dan seterusnya sampai Z. Itu sebenarnya semua sandi yang dikelompokkan melalui isyarat gerakan. Banyak nanti macamnya. Lalu yang kedua, ada sandi-sandi yang berdasarkan isyarat bunyi yang didengar oleh telinga. Maka kita kenal yang paling mendasar adalah morse yang ditiupkan melalui bunyi tiupan peluit. Kalau titik itu peluit tiupannya pendek, kemudian kalau garis itu panjang. Nah, ini panjang dan pendek ini untuk nanti mengubah atau dikonversi menjadi huruf, bahwa titik dan garis atau peluit pendek dan panjang itu nanti mewakili huruf A, ya, mewakili huruf A, dan seterusnya sampai Z. Lalu bunyi itu bisa berkembang juga lewat mengolah kata dengan disisipi sesuatu kata yang lain maksudnya, atau huruf disisipi dengan beberapa huruf yang lain. Contohnya adalah sandi AND. Kata kuncinya bahwa setiap huruf atau setiap kata itu disisipi dengan huruf AND. Misalkan saya mau mengucapkan kamu, berarti saya akan mengucapkan kanda mandu. Suku kata K disisipi AND menjadi kanda. Yang diambil adalah K dan A setelah sisipan AND. Mandu berarti yang diambil adalah M dan U. Ada sisipan AND di antara M dan U itu, maka mandu, maka berbunyi diterjemahkan menjadi kamu. Nah, para pramuka bisa menciptakan sisipan-sisipan seperti ini. Misalkan disisipi ASK, begitu ya, huruf ASK di antara setiap suku kata. Maka kamu disisipi ASK, maka akan menjadi apa? Kira-kira bunyinya, gitu ya. K disisipi ASK menjadi ASK, K A S K A, kaska itu K.
lalu mu disisipi ASK, jadi muasku. Nah, itu bisa diciptakan oleh para pramuka dengan yang penting paham ide dasarnya atau paham kode dasarnya. Kalau sisipan pasti 3 sisipannya itu 1 vokal lalu 2 konsonan, makanya A, N, D, A, S, K dan seterusnya. Ini isyarat bunyi, bisa diterjemahkan kalau kita mendengarkan. Lalu yang ketiga, ada yang berbasis bentuk-bentuk tertentu, maka ini kuncinya adalah penglihatan mata. Tetapi juga semua ada kuncinya, misalkan sandi kotak dengan rumus yang seperti ini ya, rumusnya seperti ini. Tentu saudara-saudara sudah hafal semua juga, tetapi nggak masalah, ini kita mau mengupas saja. Nah, misalnya kuncinya seperti ini. Kalau saya mau menulis A, maka saya ambil bentuk yang pertama ini. Nah, karena di sini ada huruf A dan B, supaya berbeda, diberikan kode titik, maka ini sama dengan A, yang ini sama dengan B. Ini untuk bentuk. Untuk bisa menghafal sandi bentuk, ya harus melihat dengan teliti dan mengingat, kata kuncinya ya, melihat, mengingat. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini kan basicnya semua adalah penggunaan alat indera. Jadi ketika dia isyarat gerak, maka yang berfungsi utama itu mata, karena dia melihat gerakan untuk diterjemahkan menjadi kata-kata. Kemudian kalau bunyi, fungsi telinga, mendengarkan dengan baik, diterjemahkan menjadi kata-kata dengan kode tertentu tadi. Lalu bentuk juga sama, melihat, maka penggunaan mata. Nah, pertanyaannya sebenarnya untuk apa sih pramuka itu belajar sandi? Apakah hanya untuk belajar main rahasia-rahasiaan dengan kata-kata yang tersamarkan lewat kode-kode ini? Apakah begitu? Nah, kalau kita mengupas buku yang pernah ditulis Baden-Powell khusus untuk para pramuka penggalang itu, Scouting for Boys, maka semua bentuk-bentuk sandi, aktivitas kepramukaan yang ada di Scouting for Boys itu sebenarnya untuk melatih, menajamkan kepekaan indera para pramuka itu. Indera ya, berarti ada penglihatan, ada pendengaran, ada pengecapan, ada meraba, merasa. 5 indera itulah yang akan dikuatkan lewat permainan atau lewat aktivitas main sandi ini. Nggak percaya? Nah, coba kita buktikan. Setelah hafal kodenya bahwa semafor A itu 0 dan 1 begini, maka pembina memainkan dari jarak dekat, lalu ke jarak yang jauh, lalu ke agak jauh lagi. Apakah di jarak yang dekat, sedang, dan jauh, mata seorang pramuka itu masih bisa melihat dengan baik, sehingga bisa menerjemahkan sandi yang disampaikan oleh pembinanya atau temannya. Itu yang utama, bahwa sandi itu sebenarnya dia melatih untuk menajamkan kepekaan panca inderanya para pramuka. Itu dari sisi fungsi. Nah, dari sisi yang lain, di masa Baden-Powell membangun kepramukaan dulu itu kita perlu mengingat di saat itu eranya era apa? Saat itu adalah era peperangan antara Perang Dunia I ke Perang Dunia Kedua. Nah, para pramuka itu menjadi agen untuk penyampai pesan kepada para prajurit yang di gugus depan, di garis depan ya, di garis depan. Nah, pramuka di sini untuk mengabdikan diri kepada negaranya, dia menjadi telik sandi, menjadi penyampai pesan, dan itu supaya tidak diketahui oleh lawan atau musuhnya, maka dia menggunakan sandi. Dan dulu memang kita sangat ingat betul kalau membaca di buku-buku sejarah itu, bahwa peran pramuka di masa peperangan salah satunya menjadi seorang penyampai pesan. Itu kalau dari sisi historisnya. Jadi peran pramuka dengan keterampilan sandinya itu ternyata dia membantu para prajurit di garis depan agar dia menerima pesan tanpa diketahui oleh pihak lawan. Itu dari sisi historis. Lalu dari sisi fungsi tadi apa? Menguatkan atau mempertajam panca inderanya. Nah, pertanyaannya di era kekinian, era yang sekarang sudah disebut
era digital, milenial, generasinya dan seterusnya, apakah ini masih relevan bagi pramuka untuk dilatihkan? Ini pertanyaan besar bagi para pembina agar mampu mengaitkan melatih sandi ini terhadap kebutuhan hidup saat ini. Kebutuhan hidup saat ini, maksudnya apa? Kecakapan hidup, ya. Apakah pramuka masih harus terus dilatih morse, dilatih semapur, dilatih sandi kotak dan seterusnya? Apakah itu? Atau mungkin bisa dikembangkan dengan yang berhubungan dengan dunia digital saat ini. Misalkan yang sedang booming untuk saat ini bagi anak-anak dan remaja adalah belajar tentang coding. Sebenarnya coding itu juga simbol-simbol yang ini sebenarnya kalau dikaitkan sangat kuat sekali pengalaman main sandi morse, semapur, sandi kotak, sandi angka dan seterusnya itu kalau kemudian adik-adik diparalelkan dengan belajar coding yang sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan saat ini, gitu ya. Nah, yang paling sederhana misalkan kalau kita belajar di Microsoft Word, Microsoft Excel, itu ada fasilitas function yang itu di situ kita bisa memasukkan kode-kode tertentu untuk memudahkan pekerjaan kita. Misalkan untuk menghitung penjumlahan yang deret banyak dan seterusnya, maka di situ ada kode if, ya, if, maka kita bisa membuat rumus. Guru-guru, para pembina ketika membuat penilaian terhadap peserta didiknya dengan rumus itu mudah. Jika nilainya antara 60 sampai 70, maka dia hasilnya B misalnya. Maka nggak perlu menghitung manual, mengkonversi dari angka 60 sampai 70 itu menjadi B. Cukup masukkan kodenya di fasilitas yang ada di Microsoft Excel, tinggal di enter jadi. Nah, ini tantangan bagi para pembina agar sandi ini tidak hanya pengulangan dari sejarah masa lalu dilatihkan terus-menerus, generasinya sudah berubah, alamnya sudah berubah, lalu situasinya berubah, maka pramuka juga harus mengikuti perubahan itu agar tidak tertinggal. Tetapi orang yang hebat adalah dia yang tidak pernah melupakan asalnya, bahwa sandi itu dulu dimulai dari yang sederhana-sederhana semacam ini, ternyata ketika dikembangkan, dia menjadi keterampilan yang berguna di era digital itu. Salah satunya adalah dengan mengubah pembelajaran sandi menjadi coding. Salah satunya ke sana. Oke, sampai di sini dulu. Suatu ketika kita akan kupas lagi, perdalam lagi. Sampai bertemu. Salam Kayatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.